Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Iman, kesombongan, dan percaya diri, ini tiga hal yang kadangkala sulit diidentifikasikan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang percaya diri gitu. Dia yakin sekali gitu bahwa dia sanggup, dia mampu. Tapi keyakinannya itu terjadi karena keyakinan akan diri sendiri. Nah, orang seperti ini bisa berhasil. Orang seperti ini bisa maju. Tapi jangan salah. Orang seperti ini adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kata Alkitab, terkutuk. Artinya apa? Dia bisa saja hebat. Dia bisa saja mampu. Dia bisa saja raih sukses, tapi tidak akan bertahan lama. Karena orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri satu saat pasti akan dipermalukan oleh Tuhan. Tapi yang kedua adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu sebetulnya orang yang gak bisa apa-apa. Tapi dia hanya mau mengandalkan kehebatannya. Dia mau bercerita tentang kelebihan-kelebihannya. Atau bahkan kadang-kala dia bercerita tentang sesuatu yang gak ada hubungannya dengan dia. Hanya dia melebih-lebihkan segala-galanya gitu. Nah, ini beda lagi. Tetapi orang beriman adalah orang yang yakin akan dirinya, tidak menyombongkan dirinya, menyatakan kebenaran dalam dirinya, tetapi mengandalkan Tuhan. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala ketika seorang beriman, saya itu sanggup, saya itu mampu. Kadang-kala orang pikir, dia percaya diri aja. Atau kadang-kala orang pikir, dia sombong saja. Tetapi bedanya orang sombong itu berbuat apa-apa untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang mengandalkan diri adalah orang tuh yang mau puas hanya dengan kemampuannya. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang senantiasa memberi segala kemuliaan dan pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita untuk masuk dalam pengenalan akan firman Tuhan. Karena kita tahu di tengah dunia yang serba tidak pasti ini, firman Tuhan adalah jawaban dan sumber kepastian buat hidup kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bicara tentang satu pokok yang sangat penting, yaitu tentang kita juga bisa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini pertanyaan atau pernyataan yang sangat menarik. Kita juga bisa. Nah, pertanyaannya, kenapa kata ini, kalimat ini yang diambil untuk menjadi tema kita hari ini? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang gini, kita kagum akan kemampuan orang, kita kagum akan sesuatu yang dikerjakan, tapi kita kadang-kadang berpikir, saya itu gak mampu gitu, atau ya saya sih gini-gini aja. Kita pikir kita merendahkan hati. Kadang-kadang kita bukan rendah hati, tapi kita rendah diri, saudara-saudara. Karena saya percaya orang yang beriman adalah orang yang punya percaya diri, tapi percaya diri tidak mengandalkan diri sendiri, tapi percaya diri yang mengandalkan Tuhan gitu. Jadi kita tidak sombong, kita tidak usah menyombongkan segala sesuatunya, tapi kita hanya percaya pada apa yang Allah kerjakan, bukan percaya pada apa yang saya mampu, tapi percaya pada apa yang Allah mampukan saya untuk menjalaninya gitu. Karena orang-orang yang rendah diri, saya nggak bisa, saya nggak mampu gitu, akhirnya dia selalu akan melihat hidup ini dalam kegagalan. Kenapa? Karena Alkitab sudah ingatkan kita, apa yang kamu takutkan itu yang menimpa kamu. Apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi dalam hidup kamu. Jadi kalau kita pikirkan bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara, itu juga yang akan kita alami. Jangan salah, jangan dipisahkan. Karena pengajaran-pengajaran dunia, ilmu-ilmu seperti yoga, ilmu-ilmu tenaga dalam, itu adalah ilmu-ilmu yang sedang bicara pada diri sendiri, bagaimana saya mampu, bagaimana saya bisa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak ajaran-ajaran palsu di muka bumi ini yang sedang menekan
ditekankan pada kemampuan pribadi seseorang, kemampuan pribadi manusia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, ini ajaran-ajaran palsu yang membahayakan. Kenapa saya sebut ajaran-ajaran palsu yang membahayakan? Karena ajaran-ajaran ini hanya membuat manusia itu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tetapi kekristenan itu justru sesuatu yang sangat berbeda sekali. Mungkin kita berkata, loh, ya tapi kan Tuhan juga menginginkan kita untuk percaya pada kemampuan diri kita. Loh betul, tetapi kita percaya sejauh mana? Kita bukan percaya pada diri kita sejauh kemampuan kita, tapi kita percaya pada diri kita sejauh diri kita bergantung dan berharap pada Tuhan. Jangan sampai sudah tertipu dengan ajaran-ajaran palsu yang mengatasnamakan firman Tuhan. Loh, dia juga baca Alkitab kok, dia juga mengandalkan atau mendasarkan ajarannya pada firman Tuhan kok. Betul, tapi lihat firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang tetap dipakai sesuai dengan konteksnya, atau firman Tuhan yang keluar dari konteksnya dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan inti dasar firman Tuhan yang sebenarnya. Firman Tuhan sebenarnya itu memang mengajarkan kita untuk kita percaya pada diri kita sejauh diri kita itu melekat pada Kristus. Haleluya. Nah, lihat Kisah Rasul pasal 3, Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ini pembahasan kita yang sedang kita masuk ke sana. Kisah Rasul pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang kita percaya bahwa Yesus mampu lakukan segala perkara. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Amin, itu kita percaya. Namun jangan salah, Alkitab juga berkata bahwa bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Nah, ini yang penting. Bahwa kadang-kala kita percaya, oh bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Loh betul, saya nggak bisa berbuat apa-apa di luar Kristus. Tapi bersama dengan Kristus, saya cakap menanggung segala perkara. Nah, namun bagaimana supaya kita juga bisa? Karena Yesus kan juga sudah bilang, bahwa apa yang aku lakukan dapat juga kamu lakukan, bahkan lebih besar lagi. Nah, cuman bagaimana kita dapat mengerjakan apa yang Yesus juga kerjakan? Bagaimana supaya kita juga bisa gitu? Kita ngadapin masalah, kita bilang, saya juga bisa. Yesus mengerjakan mujizat, saya percaya. Kuasa yang sama Yesus berikan buat saya. Saya menghadapi tantangan, kalau Yesus bisa menang, kemenangan yang sama juga dia bisa berikan buat saya. Yesus bisa mengalahkan iblis, Yesus bisa mengalahkan tawaran dosa, saya juga bisa. Karena Ibrani bilang, Yesus juga manusia biasa yang dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Nah, kuasa yang sama juga dapat dia berikan buat kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat perkara-perkara besar dalam hidup kita? Yang pertama saya pelajari, bahwa Petrus memiliki kerinduan untuk menjadi berkat buat orang lain. Lihat ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah dan ia meminta sedekah, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia duduk di pintu gerbang indah di bait Allah meminta sedekah. Kenapa dia duduk di sana? Karena ada banyak orang lewat di sana. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang rohani, orang-orang yang pergi ke bait Allah, itu yang lewat. Dengan harapan, kalau orang mau pergi ke bait Allah, lihat ada orang susah, pasti dia mau bantu. Toh orang mau pergi ke gereja atau pulang dari gereja, pasti dia bantu. Nah, orang-orang juga gitu, lagi pergi ke bait Allah, dia lihat ada orang minta sedekah. Udahlah, cari uang yang paling kecil, kasihlah. Saya mau cepat-cepat kok daripada orang ini ganggu. Lalu kalau saya nggak ngasih, nanti dianggap nggak enak kok. Ini orang kok egois banget, nggak peduli, masa uang kecil aja nggak ada gitu, ya kan? Nah, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus berbeda. Dia tuh pikir gini, kalau saya kasih uang, itu tidak menolong dia. Itu hanya menyenangkan hatinya, dia senang sesaat, tapi kemudian penderitaannya nggak pernah selesai. Jadi yang pertama, Petrus punya kerinduan untuk menjadi berkat buat orang lain, sehingga dia stop di sana. Itu betul-betul mengurangi waktunya atau mengambil waktunya, tapi dia sengaja stop di sana. Dia bilang pada orang lumpuh itu, "Lihat pada kami mau berbuat sesuatu." Dia tahu bahwa orang lumpuh ini hanya mengharapkan uang kecil, tapi Petrus mau berikan lebih daripada itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Tuhan akan memakai saudara luar biasa. Tuhan akan jadikan saudara berkat buat banyak orang. Saudara akan bisa buat perkara-perkara besar di dalam Yesus, asal tujuan hidup saudara bukan untuk kepentingan diri saudara sendiri, tapi kerinduan untuk menjadi berkat buat orang lain. Ini yang kadang-kala hilang. Suami-suami kehilangan pemikiran untuk, aduh saya ingin istri saya diberkati. Istri-istri kurang pemikiran untuk bagaimana ya supaya suami saya senang. Orang tua tidak lagi berpikir gimana ya supaya anak-anak saya senang. Tidak lagi berpikir bagaimana ya supaya anak-anak saya kuat, teguh, terbangun, ya kan. Ada banyak orang yang mungkin cuma kasih uang buat anaknya, beli mainan yang lebih mahal, tapi nggak pernah bersama dengan anaknya, nggak pernah ajarkan prinsip-prinsip kehidupan, tidak pernah mendoakan anak-anaknya, karena dia nggak pernah punya keinginan untuk menjadi berkat. Pokoknya iya, anak saya harus tahu sendiri deh, kalau dia salah saya maki, saya bentak. Loh, sudah maki, bentak anak saudara, sudah nggak pernah ajarkan dia gimana jalan yang benar. Bagaimana sudah bisa seenaknya terhadap dia? Dia nggak pernah tahu jalan yang benar. Beri teladan, beri contoh, dan bukan cuma sekali. Beri teladan, beri contoh berulang-ulang. Dan ketika sudah beri teladan dan beri contoh yang benar, maka anak saudara pun akan saudara tuntun ke jalan yang benar. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa melihat perkara besar? Yang pertama, kerinduan untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan yang kedua, coba lihat ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dibilang apa? Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Berarti yang kedua, ada keyakinan akan kuasa nama Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan lihat perkara-perkara besar dalam hidup kita. Yang pertama, jika kita ada kerinduan untuk menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, jika kita ada keyakinan akan kuasa nama Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita kehilangan keyakinan itu. Betul gak ya nama Yesus berkuasa? Betul gak ya kalau saya panggil nama itu mujizat terjadi? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang bimbang tidak akan dapat apa-apa kata Alkitab. Tapi waktu kita imani dalam nama Yesus, nama itu yang akan mengerjakan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga, bagaimana kita lihat perkara besar dalam hidup kita. Lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil apa? Memuji Allah. Berarti yang ketiga, kita akan lihat perkara besar dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita ada kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, jika kita ada keyakinan akan kuasa nama Yesus. Dan yang ketiga, jika kita ada ketulusan untuk senantiasa meninggikan nama Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, saya rindu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, saya rindu supaya lewat hidup saya orang lain dapat memuji, memuliakan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya kita yang memuji menyembah Allah, tapi lewat hidup kita orang lain bisa memuji dan menyembah Allah. Saudaraku, Kristus tidak pernah kurang kuasanya. Kuasa yang sama yang Kristus miliki, kuasa yang sama dia mau berikan buat kita lewat Roh Kudusnya. Selama kita berjalan dengan dia, kuasa itu akan mengerjakan kemuliaan-kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena kita percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba juga doa secara khusus buat mereka yang rumah tangganya sedang goyah, orang-orang muda yang sedang menghadapi masalah, atau mereka yang hidup dengan rasa minder, rasa tak berdaya, tak berarti hidupnya. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, bahwa mereka masuk dalam kemuliaan-Mu, mengalami kuasa yang dahsyat yang Yesus berikan buat hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah Tuhan permalukan orang yang berharap kepadanya. Inilah saat bagi saudara untuk bangkit, beriman, percaya, berharap, bersemangat menghadapi segala perkara, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.